Ketawa ge. Senyum. Senyum. Udah. Udah. Wah, itu tadi ini dia itu. Anak-anak udah gaya-gaya. Terkadang kita menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya saja. Terkadang juga kita hanya cenderung melihat sisi negatifnya daripada sisi positifnya. Oke, jadi di kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk berbaur dengan salah satu komunitas yang katanya dicap buruk oleh masyarakat. Yang katanya ini adalah sampah masyarakat. Oke, langsung aja check this out. Oke, jadi sekarang saya lagi bersama teman-teman, Pak. Boleh ngobrol bentar ya? Ya, Om. Jadi di sini saya mau buat video sosial, Pak. Kita bakal interview abang ini satu persatu. Halo, Pak. Pas dulu biar nggak seleng. Ngeliat kamera aja nggak apa-apa ya? Ya. Santai aja. Halo, sebelumnya nama siapa, Kak? Nama gua Rian Kadapi, umur gua 27 tahun. Nama saya Bangkit, umur saya 16 tahun. Namanya Yolandi Sutomo, Umur? umur 23. Mehmet, umur saya 21 tahun. Saya pengen nanyakan, saya kan nggak tahu nih soal pang. Pang itu apa sih? Public United Not Kingdom. Itu apa artinya? Berkata segerombolan anak muda yang kurang puas sama hasil pemerintahan ini. Oh gitu, berarti Yang- sosial gitu ya? Ya, Oh, itu bagi saya kehidupan ya, yang selalu dijalani hari-hari, setiap hari ya kan. Bukan seseorang, bukan orang lain, dan kadang bukan hati kita. Itu jalan hidup kita. Itu Pak. Apa yang membuat Kak Mehmet itu mau jadi anak bang? Ya dari diri kita sendiri. Dari hati ya? Iya, dari Udah. diri kita sendiri, nggak perlu dari orang lain, dari kita sendiri. Yang penting menurut kita nyaman dan menurut kita enak, nikmat, ya udah kita rasakan. panggilan aja, dari hati saya aja. Dari hati ya? Iya, Udah aku pengen jadi anak bang gitu. iya dari hati aja. Apa sih tanggapan orang tua Kak Bangkit ikut pang gini? Ya, awalnya memang dia marah. Tapi ya lama-kelamaan kan kita buktiin ke dia bahwa pang itu nggak seperti yang dia bayangkan. Pertamanya pasti marah, pertamanya pasti dia mencaci maki, tapi lama-lama dia mengerti. Kaget lah, namanya orang tua sih. Nggak munafik lah. Semua orang tua tuh pengen anaknya kan hidup mapan. Iya. Tapi kalau dengan ucapan orang tua gua, is the best. Apa itu? Ucapan dari orang tua apa? Is the best. Selalu jadi anak yang baik, walaupun istilah kita berkomunitas, Iya. menjadi anak Walaupun- pang itu nggak harus jadi resiko dan tantangan yang penampilan besar. kayak gini tapi sama orang tua Tetap tetap baik layaknya ya? anak sama orang tua dan keluarga. Kalau anak pang ini kegiatan sehari-harinya ngapain aja sih? Kegiatan sehari-harinya ya banyak. Berkata ya kalau kita mau makan kita berkata ngamen dulu. Terkadang kita juga bikin acara buat bakti sosial, buat panti asuhan. Kita ngamen, parkir, ya lain-lain lah. Serabutan juga kadang kita oke. Karena kita bukan orang yang mudah berpengaruh dengan orang lain, enggak. Kita lebih suka kita berusaha. Jadi ngamen itu Kumpulin lah dari kayak model uang apa sih, uang kas, model uang kas, punya model- uang kas juga? Iya, kayak gitu. Itu sebenarnya bukan kas, kalau kita bilang itu kolektif. kolektif, Nah, uang kolektif. Karena dari uang kolektif itu bisa kita dalihkan untuk bikin acara, apa kegiatan yang lain, apa bakti sosial. Bakti sosial juga. Iya, Oke itu ya. utama itu. Terutama malah. Nah, kita usahakan selalu dalam setahun tuh sekali kita utamakan bakso itu ada. Ya mungkin ini merupakan salah satu kegiatan positif dari kami komunitas pang ya, berbagi makanan gratis. Karena manusia membutuhkan makanan bukan bom. Oke, kasih ya. Ya mungkin banyak orang yang masih kurang
suka sama penampilan familiar kita. lah dengan Ya, pakaian kita, tampilan kita. Jadi mereka orang dikiranya kita berbagi begini tuh kayak ya begitulah mungkin pandangan mereka ke kami. Nah ini kan biasanya juga banyak nih penilaian masyarakat tentang anak pang ini. Ya anak pang yang tatoan, anak pang yang katanya serem-serem. Tanggapannya kayak mana kak? Ya Buat masyarakat? biarkan saja kalau saya mah. Nah, biarkan saja. Memang tato yang bertindak, memang tato yang suka nodong apa. Nggak semua yang bertato itu jahat. Katanya dianggap sampah juga gitu. Biarkan aja, biar kita sama Tuhan aja yang tahu itu mah. Jangan hanya sekedar memponis aja itu jelek ya kan. Karena kan dengan sisi keburukannya dia tuh pasti ada kebaikan juga. Kalau bagi kami masa bodoh lah, orang tuh ngapa menilai diri orang, diri mereka sendiri aja belum tentu bersih dan belum tentu benar. Pernah jenuh nggak sih jadi seorang anak pang? Kalau selama ini aku nggak merasa jenuh. Selama ini karena aku dijalani dengan enjoy dan dengan senang gitu. Mungkin belum ketemu titik jenuhnya. Belum ketemu ya? Masih Iya, enjoy di masih sini? enjoy, masih menikmati aja saya. Bisa mengisi satu sama lain gitulah. Dari situlah kita belajar apa berpengertian untuk kawan. Makanya dari situ semua gua nggak ada rasa jenuh. Ada niatan nggak sih buat berubah gitu? Kalau sisi berubah insya Allah ada niat juga sih kalau aku juga. Karena tapi kan itu kalau sisi berubah itu dari diri kita sendiri. Dari hati? Dari hati, bukan dari apa ajakan orang atau suruhan orang. Berarti tunggu dari hati sendiri Insya tergerak Allah, aja? bila nanti pun kalau waktunya aku pengen berubah insya Allah. Jangan kapan cepat atau lambatnya pun kita berubah. Niatan pasti ada, tapi mungkin kita belum menemukan waktu yang pas. Siapa sih yang nggak menginginkan perubahan? Pasti ada lah. Ya pasti Kak Mehmet ada niat untuk berubah ya? Ada lah, tapi belum tentu, belum waktunya lah, ibaratkan belum dari hati. Kalau berubah, kalau disuruh-suruh orang buat apa, itu berarti terpaksa. Kan kita bukan terpaksa, kita terlahir. Kita juga buat kedepannya kan nggak harus seperti ini terus sih. Iya. Ya kan walaupun kita berkomunitas kan kita nggak harus survei di jalan terus. Ya kan kita pasti kedepannya punya keluarga. Itu kan apalagi tanggungan juga ya kan. Kita harus bertanggung jawab lah dengan apa upaya hidup kita kan gitu. Jadi niatan berubah itu ada ya? Ada dong. Percaya nggak sih Tuhan itu ada? Percaya, Percaya? Percaya. Kenapa? percaya saya Tuhan itu ada. Tuhan itu ada, yang jelas tanpa Dia kita semua nggak bakal bisa ada di sini, bahkan nggak ketemu gitu loh. Aku percaya Tuhan ada, Percaya? percaya Masih percaya? yang selalu memberikan kehidupan ya. Iya. Sama ini dari yang nol sampai yang tinggi ya kan. Kalau Tuhan itu nggak ada, buat apa kita menjalani agama? Buat apa kita kan ada agama masing-masing menjalani? Kalau saya kan agama saya Islam. Iya. Ya, saya pun kadang-kadang saya menjalani sholat 5 waktu. Kadang nggak full 5 waktu, tapi tetap ada saya. Tetap menjalani. Iya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Apa sih tujuan hidup seorang anak pang? Mungkin sebagian orang juga banyak yang menilai itu visi dan misi mereka itu buat bebas, ya kan, hidup merdeka, istilahnya anti kemapanan dan lain-lain. Tapi itu semua kita tanggapi dengan diri sendiri lah. Visi dan misi kita ini kadang nggak sama, walaupun kita pang, karena kita manusia hidup ini bermasyarakat, ya kan, kita harus punya tata ramah dan sopan santun yang pasti, karena satu sama yang lain itu harus mempedulikan, bukan untuk saling menjatuhkan. Walaupun masyarakat menilainya pasti buruk, tapi kita ngelakuinnya dengan hal positif. Nah, itu. Yaudah Kak, thank you. Oke, Wawancaranya tapi ini belum selesai. yoi. Kita masih lanjut lagi. Siap? Boleh. Ya, terima kasih buat teman-teman pang ya. Terus dulu dong. Jadi pesan dari video ini ya, jangan pernah menilai orang dari tampilannya, walaupun berpenampilan buruk tapi belum tentu hatinya seburuk penampilannya. Dan saya dapat pelajaran dari teman-teman pang ini, ya ternyata walaupun berpenampilan begini ya hatinya masih baik begitu. Jadi cari sisi positifnya, jangan cari sisi negatifnya aja. Jangan begitu. dikorek-korek terus sisi negatifnya ya, pandang juga sisi positifnya. Ya, oke. Thank you buat teman-teman semua ya. Yuk. Kalau kalian suka sama video ini, kalian tahu kan harus ngapain. Oke, see you. Bye.
Bismillah ya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Apa ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.